Cek cek cek, kembali lagi bersama Kang Pangzo di alur cerita Battlefield The Heaven Season 5. Shoyen dan Zinlan mencari peri kecil di aliran Dewa Jatuh. Langsung saja digas. Aliran Dewa Jatuh terletak di bagian utara wilayah Pil. Medan tempat ini rumit dengan tanah yang tampak seolah-olah telah diretas oleh kapak Humongas, membentuk banyak garis retak dalam prosesnya. Setiap retakan lebih dari puluhan ribu kaki panjangnya. Selain itu, aliran gunung ini juga sangat dalam. Ada kabut racun yang meresapinya. Tak terhitung jumlahnya. Makhluk beracun mematikan yang hadir. Lingkungannya sangat mengerikan. Itu bisa dianggap sebagai tempat berbahaya di wilayah Pil. Dalam keadaan normal, jarang ada orang yang datang di Valen Good Stream ini dengan pengecualian mereka yang memiliki persyaratan khusus. Namun, karena masalah nyonya racun serius, aliran Dewa Jatuh yang semula sepi ini dengan cepat menjadi hidup. Orang-orang di Central Plain memiliki ingatan yang mendalam tentang tubuh racun yang menyedihkan. Di masa lalu, beberapa orang yang telah memiliki tubuh racun yang menyedihkan telah muncul. Namun, semua orang ini akhirnya menyebabkan bencana di dataran tengah tanpa kecuali. Dimanapun tubuh racun berlalu, kehidupan akan lenyap. Semuanya akan menjadi diam. Beberapa frasa singkat ini sudah menggambarkan betapa mengerinya tubuh racun yang menyedihkan ketika itu meletus. Mungkin penciptaan bencana semacam itu bukanlah niat asli mereka yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun, ketika badan racun sedih meletus, itu akan menggigit pemilik dan mengambil alih tubuh, mengubahnya menjadi mesin kabut beracun yang bergerak. Dalam menghadapi racun yang kuat seperti itu, bahkan seperti elit Duzong akan berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan. Jika mereka menghirup terlalu banyak ke dalam tubuh mereka. Saat itu, setiap letusan poison body yang menyedihkan akan menyebabkan Central Plain kehilangan sejumlah besar elit Duzong. Ini telah berulang beberapa kali, menyebabkan reputasi mengerikan dari badan racun sedih untuk dicantumkan secara mendalam ke dalam hati semua orang di dataran tengah. Itu juga karena rasa takut akan tubuh racun yang menyedihkan ini, sehingga banyak faksi bertindak saat mereka mendengar tubuh racun yang menyedihkan muncul, karena ingin menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan ini sebelum bisa benar-benar meletus. Lembah Sungai Es adalah yang terkuat di antara faksi-faksi ini, meskipun cukup banyak orang yang tahu bahwa itu mereka ingin mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan. Tidak ada yang menghentikan mereka karena kekuatan besar yang mereka miliki. Selain itu, setelah dokter peri kecil telah membunuh cukup banyak orang dari lembah Sungai Es, dendam antara kedua belah pihak memburuk. Lembah Sungai Es ini mengatakan kepada dunia luar bahwa itu mereka ingin membunuhnya. Namun, jika dia benar-benar mendarat di tangan mereka, kemungkinan orang luar akan mengalami kesulitan mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Namun demikian, wilayah Pil ini yang telah lama tenang telah berubah menjadi kegemparan karena badan racun yang menyedihkan ini. Saat ini jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya telah melonjak ke Valen Good Valley dengan tujuan menemukan wanita racun yang menyedihkan di dalamnya. Sebagian besar orang-orang ini tertarik dengan harga tinggi di lembah Sungai Es. Tentu saja ada juga beberapa dari mereka yang memiliki pikiran untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. The Valen Good Stream tidak jauh dari Yechiti. Dengan kecepatan Shoyen, ia hanya menghabiskan 1 hari atau lebih sebelum mencapai daerah hidup ini meskipun membawa Zinlan bersama. Shoyen dan Zinlan perlahan mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi. Tatapannya melihat kejauhan ada dataran luas yang ditutupi dengan pecahan batu di depannya. Tak terhitung jumlah garis hitam gelap hadir di dataran. Retakan ini seperti mulut-mulut setan yang muncul dan bawah tanah. Setelah itu mereka diperpanjang kejauhan. Warna hitam yang jauh ini menyebabkan hati seseorang terasa dingin.
Dataran itu dipenuhi dengan beberapa pecahan batu yang sangat besar. Batuan besar ini seperti gunung batu. Tubuh mereka berwarna gelap dan beberapa kabut hitam berlama-lama di langit sepanjang tahun. Kabut racun ini naik di antara aliran gunung yang menutupi seluruh langit di atas dataran setelah berakumulasi selama bertahun-tahun. Xiaoyan perlahan menarik matanya bahwa itu dia telah menebak ke kejauhan. Dia melihat dataran di depannya ada sosok manusia yang padat di sana. Selain itu, sosok manusia ini terus membentuk kelompok saat mereka maju ke Valen Good Stream. Jelas mereka berniat mencari jejak dokter peri kecil. Apakah ini aliran dewa jatuh? Memang berbahaya. Namun, seseorang dengan konstitusi khusus Little Fairy Doctor seperti ikan yang menemukan air di tempat ini. Xiaoyan menarik pandangannya, mengangguk dan menilai situasinya. Zinlan juga mengangguk. Dia segera berkata, "Kakak laki-laki Xiaoyan, langit dari aliran dewa jatuh ditutupi dengan kabut beracun. Karena itu, kita tidak bisa terbang. Kita hanya bisa masuk dari Valen Good Stream di bawah ini. Ini adalah satu-satunya jalan menuju Valen Good Stream. Namun, ada ahli dari lembah sungai es yang menjaga di tempat itu. Mereka terus mengamati aktivitas dalam aliran dewa jatuh." Xiaoyan memiringkan dagunya. Dia bertanya, kekuatan apa yang dilakukan para ahli yang dikirim oleh Ice River Valley? Berdasarkan informasi yang aku peroleh, orang-orang yang memimpin pencarian kali ini adalah dua sesepuh dari lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka adalah orang-orang yang saling bertukar pukulan dengan Little Fairy Doctor Gigi. Namun, aku pikir harus ada ahli lain selain mereka berdua. Kurasa setidaknya ada 4 elik duzong. Zinlan merenung sejenak sebelum berkata, 4 duzong? Xiaoyan mengangguk. Tampaknya lembah sungai es tidak menggunakan ahli kelas duzun. Namun itu masuk akal jika dia memikirkannya. Dengan kekuatan ini, saat dari Little Fairy Doctor, tetua lembah es sungai ini cukup untuk menangkapnya. Bisakah kamu menemukan lokasi dokter peri kecil setelah kami memasuki aliran dewa jatuh? Tanya Xiaoyan. Ya, Zinlan mengangguk. Xiaoyan menghela napas lega. Ketika mendengar ini, dia berkata, dalam kasus itu, mari masuki aliran dewa kejatuhan dan temukan dokter peri kecil terlebih dahulu. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Zinlan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya bergerak dan bergegas turun dari puncak gunung. Dalam beberapa kilatan, dia mendarat di luar Valen Good Stream. Pintu masuk ke Valen Good Stream berada di antara dua batu hitam yang menjulang tinggi, yang tampaknya mencapai langit. Ada jalan setinggi beberapa ratus kaki di tempat itu. Namun, saat ini ada sejumlah sosok berpakaian putih yang saat ini hadir di sekitar pintu masuk ini. Jelas, mereka seharusnya orang-orang yang bergabung dalam lembah sungai es. Ayo pergi. Xiaoyan mendarat di tanah dan membebaskan Zinlan. Setelah itu, dia berjalan ke pintu masuk. Zinlan buru-buru mengikuti di belakangnya. Ada hampir 100 murid Ice River Valley yang menjaga dua batu besar di pintu masuk. Banyak mata tajam seperti elang berulang kali menyapu kelompok orang di jalan di bawah. Pemimpin mereka adalah seorang pria tua berpakaian putih, duduk dengan kaki disilang. Udara dingin terus-menerus memancarkan keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di dekatnya turun. Pria tua berpakaian putih ini menutup matanya dari awal. Namun, ketika kelompok Xiaoyan masuk, dia sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Ada kejutan di matanya ketika dia melihat Xiaoyan di bawah. Meskipun cukup banyak orang yang tertarik ke tempat ini karena masalah Waffle Poison Lady, tidak ada banyak orang yang benar-benar kuat di antara mereka. Setelah semua reward tinggi dari lembah sungai es itu tidak menggoda ahli seperti itu. Selain itu, dari penampilan line up Ice River Valley sudah jelas bahwa itu mereka sepenuhnya bermaksud untuk mendapatkan wanita racun yang menyedihkan. Karena itu,
Mereka tidak berniat bertarung dengan lembah sungai es ini. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang baik. Meskipun dia merasa terkejut, dia tidak membuka mulutnya untuk menanyakan apapun. Dia hanya menarik matanya. Setelah melihat sekilas, satu bintang duzong tidak bisa membangkitkan banyak ombak, bahkan jika dia memendam niat jahat. Sudah beberapa saat sejak Bin Zuan dan yang lainnya memasuki Valen Good Stream dan terlibat dalam pencarian. Aku ingin tahu apakah mereka telah menemukan bahwa itu Poison Lady yang menyedihkan? Kemana kita harus pergi? Shoyen melirik sekelilingnya. Kabut racun di tempat ini tidak terlalu padat, tapi itu mempengaruhi visibilitasnya. Selain itu, banyak celah gunung hitam gelap akan menyebabkan seseorang merasa pusing. Sulitnya menemukan seorang yang berada di lingkungan yang begitu rumit cukup besar. Ikuti aku. Zinlan dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol batu giok dari stroke ring miliknya. Dia membukanya dan benda hitam gelap kecil melarikan diri darinya. Benda ini tampaknya agak mirip dengan tikus, tetapi punggungnya memiliki sepasang sayap yang tipis. Suara berdengung muncul ketika mereka mengepak. Ini adalah tikus pencari racun, namun sudah lama mati. Setelah penyempurnaan khusus Little Fairy Doctor, ia bisa membawa kita ke dia. Zinlan melepaskan tikus kecil hitam itu. Itu membuat lingkaran di udara sebelum tiba-tiba terbang cepat ke arah barat dari Valen Good Stream. Cepat, ikuti. Tubuhnya bergerak berubah menjadi sosok hitam dengan mudah diikuti di belakang tikus kecil hitam. Benda-benda beracun mengisi bagian dalam aliran dewa jatuh. Namun, Shoyen tidak menghadapi halangan sedikit pun. Dia tiba-tiba memahami adegan ini. Setelah beberapa ketidakpastian, itu mungkin karena flame surgawi di dalam tubuhnya. Benda yang sangat panas ini menahan zat racun gelap yang dingin. Dengan kecepatan, Shoyen dan fakta bahwa mereka tidak terhalang dengan cara apapun, mereka berdua secara bertahap masuk jauh ke dalam Flame Good Stream. Kemajuan kecepatan penuh mereka berlanjut beberapa saat sebelum tikus kecil hitam di depan mereka tiba-tiba berhenti. Shoyen juga merasakan hal ini secara tiba-tiba dari belakang. Dia mengambil tikus, memeluk Zinlan dan melarikan diri. 1000 kaki gunung besar muncul di depan Shoyen dan Zinlan. Kabut racun berlama-lama di atas aliran gunung. Namun, ada lebih dari selusin tokoh berwarna putih yang berdiri di sekitar aliran gunung saat ini. Salah satu sosok putih tetap tergantung di udara. Semua dari mereka menghadap ke dinding sungai gunung di mana sebuah gua berdiri. Waiful Poison Lady, dengan patuh kembali ke lembah sungai es dengan aku yang lama. Kamu mungkin masih memiliki peluang untuk hidup jika kamu melakukannya. Ekspresi Shoyen berubah. Matanya mengikuti suara lelaki tua itu dan melihat ke arah gua. Matanya tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat sosok berwarna putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Mata ungu keunguan dipenuhi dengan niat membunuh dingin. The Little Fairy Doctor.